Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariful Jamil. Saya dari Prodi Teknik Sistem Profilan Universitas Hang Tua, Surabaya. Tim saya 2019 022 0024. Saya akan menjelaskan tentang teori sirkulasi dan kavitasi. Apa itu teori sirkulasi? Teori sirkulasi didasarkan pada konsep bahwa gaya angkat yang ditimbulkan propeller disebabkan oleh adanya anutan sirkulasi yang terjadi di sekeliling daun. Aliran sirkulasi mengakibatkan penurunan tekanan pada punggung daun serta kenaikan kecepatan setempat dan kenaikan tekanan pada sisi muka daun dan penurunan kecepatan setempat, yaitu kecepatan fluida terhadap elemen daun merupakan penjumlahan dari kecepatan translasi dan kecepatan sirkulasi. Rumus kecepatan sirkulasi kita lihat di bawah ini. Besarnya gaya angkat dari gaya tahan dinyatakan sebagai berikut: dL dd Vg dr P, yang artinya, yaitu kita jelaskan yang Vg ya, kecepatan fluida sama dengan sirkulasi, atau C sama dengan filamen pusaran, dr lembar penampang daun, CD koefisien drag, dan P sama dengan densitas fluida. Menurut teori ini diperhitungkan untuk perencanaan propeller. Dapat dilakukan dengan dua cara: perhitungan mencari geometri propeller terbaik, perhitungan untuk mengetahui huruf propeller yang sudah diketahui geometrinya. Kita lanjut di slide berikutnya. Apa itu kavitasi propeller? Secara teori, kavitasi yang terjadi pada propeller disebabkan oleh naiknya kecepatan yang menyebabkan penurunan tekanan. Kavitasi merupakan fenomena yang terjadi bila baling-baling bekerja dengan beban yang relatif tinggi. Apabila tekanan pada permukaan punggung daun dikurangi sampai suatu harga di bawah tekanan statik fluida, maka akan menyebabkan tekanan daun menjadi negatif. Pada kenyataannya, tekanan negatif tidak dapat terjadi. Hal ini menyebabkan suatu reaksi lain. Fluida meninggalkan permukaan daun, kemudian membentuk gelembung-gelembung atau kavitasi. Gelembung-gelembung ini berisi udara atau uap air. Gelembung-gelembung terjadi di tempat puncak lekukan tekanan rendah. Oke, kita lanjut di slide berikutnya ya. Bisa dilihat di bawah ini ada semacam propeller dan kemudian gelembung-gelembung air yang terjadi akan melintas dan menyusuri permukaan daun sampai ke belakang dan akan hancur pada di daerah tekanan tinggi disebanding tekanan yang terjadi pada permukaan punggung daun. Gaya yang terjadi pada poros menghancur gelembung-gelembung ini, tetapi luas permukaan yang dipengaruhi oleh gaya ini lebih kecil dibanding gaya yang mengaruhinya, sehingga akan timbul lebih kecil dibanding gaya yang mengaruhinya, sehingga akan timbul tekanan yang besar berwujud letusan. Gaya letusan ini menyebabkan retikui atau lelah pada daun. Kita lanjut di slide berikutnya. Apa itu jenis-jenis kavitasi atau jenis-jenis kavitasi? Itu tidak ada standar nyatanya yang dapat dipakai untuk menerangkan jenis kavitasi, tetapi tidak dapat dilakukan dengan bawah. Penjelasan mengenai bentuk kavitasi harus mencakup keterangan baik mengenai letak, ukuran, struktur, dan dinamika kavitasi maupun dinamika aliran yang diacu secara teratur. Kita lihat di bawah ini ada gambar yang diartikan sebagai ujung daun. Ujung daun ini atau berupa lekukan propeller yang disebut dengan ski angel, dan di tengah adalah poros propeller, dan lekukan propeller ini disebut loading. Baik, kita lanjut di slide berikutnya. Pakal daun rod fillet. Kita lihat di gambar ini,
terdapat ada ada bentuk propeller. Ini adalah poros propeller, yaitu di vortex propeller atau poros propeller. Dan di sisi ini ada gelembung-gelembung kecil yang disebut bombel. Dan kemudian ini adalah buritan kapal, dan ujung propeller disebut vortex convection. Dan ini tip vortex sama yang di ujung sini. Dan di tengah ini ada gelembung-gelembung yang disebut dengan midshort, atau yang disebut dengan bumbel air. Kita lanjut di slide berikutnya. Celah antara daun dan tabung propeller. Di bawah ini ada berupa tabung propeller atau celah antara daun, antara buritan. Ini adalah propeller. Dan di belakang propeller adalah poros engkol yang menuju ke gearbox, kemudian ke mesin induk. Jadi di tengah ini yang disebut dengan tabung propeller. Dan ini buritan, dan ada celah antara propeller dengan buritan. Kita lanjut di slide berikutnya. Pengaruh kavitasi yang merusak. Apa itu? Efisien baling-baling akan berkurang, sehingga kecepatan kapal tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena baling-baling tidak bekerja pada air yang homogen, tetapi di dalamnya air tersebut tercampur dengan uap dan gas, sehingga menurunkan daya propeller. Kavitasi menyebabkan erosi pada bahan baling-baling yang mengakibatkan turunannya efisien baling-baling. Erosi baling-baling dibedakan menjadi 2 kelas, yaitu 1. Keausan umum atau pengasaran yang meliputi daerah yang cukup luas. 2. Erosi cepat dan burik atau pitting pada luasan setempat. Kavitasi dapat menyebabkan getaran dan bunyi, dan sering merupakan sumber masalah besar, misalnya pada kapal yang mempunyai daya mesin tinggi. Kita lanjut di slide berikutnya. Pencegahan kavitasi propeller. Untuk menambah luas daun baling-baling dengan cara memperbesar tiap daunnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban yang dialami daun setiap luas. Mempergunakan tipe irisan daun yang dapat mengurangi terjadinya puncak tekanan rendah yang menyolok di permukaan punggung daun. Juga diusahakan agar tekanan rendah yang terjadi di permukaan daun dapat seret mungkin. Jadi sama dengan pengaruh kavitasi yang merusak, jadi ini yang merusaknya, jadi kayak ini untuk pencegahannya. Dan kita lanjut di slide berikutnya. Baik, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.